Meteorit besar memasuki atmosfer kita, menyebabkan bencana dahsyat. Segala bentuk kehidupan di bumi sirna. Gelombang api raksasa mengitari planet ini beberapa kali sampai hanya tersisa abu dan debu dari lanskap yang hijau itu. Tapi sekali lagi ada pilihan lain untuk masa depan planet kita. Matahari bisa menelannya. Tunggu, kamu siapa? Dalam evolusinya, bintang kita akan terus berkembang. Ini suara satunya dari mana sih? Hingga akhirnya membesar dan menelan planet kita bahkan tanpa sadar. Hey bro, ini videoku. Enak aja. Oke, nggak apa-apa, kali ini boleh deh berdua. Tapi jangan kejauhan ke masa depan dulu. Oke deh, aku nurut. Gimana kalau kita bahas bumi sebentar lagi bakal punya cincin? Kayak Saturnus? Mirip sih, cincin Saturnus kan terbuat dari debu dan es. Iya, katanya sih gitu. Ribuan tahun lalu, kejadian super misterius terjadi di orbit Saturnus. Gravitasi planet ini menghancurkan salah satu satelitnya. Ya, Saturnus itu raksasa gas. Bobotnya 95 kali lebih berat dibanding bumi. Jadi gravitasinya lebih kuat. Saturnus menarik bulan kecil dari orbitnya ke permukaannya. Terus, bulan kecil itu hancur dari dalam akibat gaya pasang surut. Kayak yang ada di antara bumi dan bulan. Banyak fragmen besar terjebak di orbit Saturnus. Menurut sebagian ilmuwan, ada tabrakan antara dua bulan di sana. Keduanya saling menabrak kayak bola biliar. Hasilnya, kedua objek kosmik ini berubah jadi puing-puing dan balok-balok es. Mau yang manapun prosesnya, puing-puing ini mulai mengitari Saturnus. Semuanya bertabrakan satu sama lain dan berubah jadi batu yang lebih kecil. Agak mirip blender kosmik itu. Bebatuan ini secara bertahap terkikis jadi debu, dan balok es besar berubah jadi kristal kecil-kecil. Rata-rata rasio objek di sana dengan cincin ini sama kayak kuku manusia dengan bus sekolah. Dan sebentar lagi, cincin yang sama bakalan muncul di sekitar bumi. Tapi gimana caranya? Kita memang punya bulan sih, tapi kayaknya bulan gak bakal hancur dalam waktu dekat. Selain itu, kita gak punya bulan lain yang bisa menciptakan tabrakan yang sama di orbit kita. Sampah antariksa jawabannya. Ada banyak banget loh. Kita mulai meluncurkan pesawat antariksa ke orbit bumi sejak tahun 1957 dan hampir selalu mengikuti skenario yang sama. Ah, ya. Roket terdiri dari beberapa bagian. Pertama ada pendorong alias booster yang kadang jumlahnya lebih dari satu. Terus ada booster kedua, lalu ada kargo yang berada di dalam kapsul di ujung roket. Booster mempercepat roket hampir ke orbit dan kemudian melepaskan diri. Lalu booster kedua menyalakan mesin dan naik lebih tinggi supaya kargo sampai ke orbit. Kemudian booster keduanya juga dilepas. Baru kapsul kargo melepaskan satelit atau probe antariksa keluar angkasa. Ya, booster pertama dan kedua roket dan kapsul kargonya itu memang sekali pakai. Artinya semuanya tinggal di orbit bumi. Seiring waktu, planet kita menarik semua ini. Terus semuanya masuk ke atmosfer dan terbakar karena bergesekan dengan udara. Tapi banyak objek terus mengitari planet kita selama beberapa dekade. Tahun 2021, ada sekitar 170 juta sampah antariksa di orbit kita. Ini adalah bagian-bagian dari pesawat antariksa. Misalnya, baut yang digunakan untuk melepas booster roket. Ada juga satelit buatan usang atau yang masih beroperasi, pesawat antariksa yang masih berfungsi, dan puing-puing dari tabrakan yang pernah terjadi. Oh, aku pernah dengar juga tuh. Tahun 2009 ada 2 satelit yang tabrakan. Keduanya hancur dan pecah, jadi sekitar 600 puing beragam ukuran. Ya, dan fragmen logam tajam ini terbang di orbitnya dengan kecepatan 10 km per detik. Bisa berangkat dari New York ke London dalam waktu kurang dari 10 menit tuh. Ya, itu sama kayak kecepatan terbang roket kita. Atau sekitar 45 kali lipat lebih cepat dibanding pesawat komersial. Nah, fragmen-fragmen ini punya banyak energi. Pas tabrakan semuanya hancur dan jadi lebih kecil. Sama kayak puing-puing bulan di sekitar Saturnus. Bener banget. Tapi puing-puing logam yang mengorbit lebih cepat dibanding kecepatan suara bisa ngerusak pesawat antariksa kita kan? Ya, Stasiun Luar Angkasa Internasional pernah nyalain mesin demi menghindari tabrakan dengan kumpulan sampah antariksa. Pecahan logam tajam bisa merusak lambung stasiun, bahkan bisa sampai bolong loh. Kalau ini terjadi, ISS yang harganya sekitar 2 kuadriliun pasti hancur. Jadi kalau kita terus buang sampah ke orbit, planet kita bisa beneran punya cincin nih. Dan cincin ini mungkin bakalan kelihatan pas siang. Cincin ini bakal mantulin sinar matahari, sama kayak bulan. Dan kalau nengok keluar jendela, kita bisa ngelihat garis indah yang tertutup oleh bayangan bumi. Keren banget ya. Mau lihat pemandangan yang lebih unik? Bayangin ukuran matahari kita meningkat 10 kali lipat. Dan proses itu lagi terjadi sekarang.
Bintang kita adalah ketel raksasa yang membakar hidrogen. Matahari terus memanas, dan setiap 1 miliar tahun, matahari 10% makin cerah dan menghasilkan lebih banyak panas. Matahari bakalan bikin bumi makin panas, dan akhirnya samudra dan lautan di bumi bakal menguap. Awan tebal akan menutupi langit kita, bikin bumi jadi kayak rumah kaca raksasa. Rumah kita ini bakal jadi kayak Venus. Kayaknya manusia nggak mungkin bisa hidup di bumi lagi. Terus gimana dong? Kita bakal angkut semua manusia dan hewan pakai pesawat antariksa buat pindah ke Mars. Nantinya, suhu hangat matahari di sana bakalan pas. Air dan karbon dioksida di dalam Mars bakal mulai menguap dan menciptakan atmosfer. Ini bakal bikin efek rumah kaca dan bikin planet ini cukup hangat jadi kita bisa jalan-jalan bebas pakai celana pendek. Kemudian dari permukaan Mars kita bakal ngeliat bumi berubah jadi batu nggak bernyawa dengan awan asam mirip Venus. Yup. Tapi sekitar 7 miliar tahun lagi, matahari bakalan lebih berkembang dan jadi raksasa merah. Di fase ini, ukurannya bakal jadi 256 kali lebih luas dibanding sekarang. Jadi matahari bakalan nelan Merkurius dan Venus seutuhnya, sementara ujungnya pas di orbit bumi. Jadi planet kita bakal tenggelam ke dalam plasma panas di permukaan matahari? Bisa jadi, tapi kalau bintang menghabiskan banyak bahan bakarnya, beratnya berkurang. Jadi, medan gravitasi matahari juga bakal melemah. Planet-planet di tata surya pun nggak akan sedekat itu lagi. Mungkin orbit planet kita jadi lebih luas dan bumi bakal jadi planet yang paling dekat ke matahari. Sebagian ilmuwan yakin pada saat itu bulan Saturnus Titan bakal cocok jadi rumah baru buat umat manusia. Kemudian matahari bakal mulai melepas lapisan atasnya, jadi massa dan gravitasinya menurun drastis. Dampaknya tata surya bakalan jadi kacau. Beberapa planet bakal saling tabrakan, yang lain mungkin terbang jauh ke angkasa luar yang gelap. Udah kayak biliar kosmik. Bener banget. Dan tahap akhir dari kehidupan matahari adalah katai putih. Terus, bintang kita bakal jadi syukuran bumi. Planet-planet yang selamat nggak akan dapat panas yang cukup dari katai putih ini. Dan cahayanya perlahan memudar selama miliaran dan triliunan tahun. Tantangan lain yang menanti bumi di masa depan yang jauh berskala galaksi loh. Tabrakan Bima Sakti dan Andromeda. Bener, sekarang ini galaksi Andromeda bergerak menuju kita dengan kecepatan 100 km per detik. Dengan kecepatan ini kita bisa mengitari bumi cuma dalam 6 menit. Nah, kita udah bisa nih ngelihat bintang-bintang dan gas dari galaksi Andromeda di langit malam dengan mata telanjang yang jaraknya 2,5 juta tahun cahaya dari bumi. Dan 4 miliar tahun dari sekarang, kedua galaksi ini bakalan mulai nyatu. Belum ada yang tahu pasti gimana nasib bumi pada saat itu. Kalau bintang dan nebula dari dua galaksi bertabrakan, semuanya pasti kacau. Terus ledakan supernova bakal terjadi di mana-mana. Mirip kembang api. Tapi kemungkinan besar ini nggak akan terjadi. Kepadatan bintang dan objek antariksa yang ada di dalam galaksi rendah banget. Sementara jarak di antara keduanya super jauh. Ibaratnya kayak kamu ambil segenggam pasir terus kamu sebarkan ke seluruh bumi. Skenario yang paling mungkin terjadi adalah pas kedua galaksi ini tabrakan, gak akan ada air cair di permukaan bumi yang panas, yang berarti akhir bagi seluruh kehidupan. Para ilmuwan meyakini ini bisa terjadi dalam waktu 3,75 miliar tahun lagi.